Nasabah berikut ini punya tunggakan di 13 aplikasi pinjaman online tapi bisa bebas dan juga beres tanpa melakukan pembayaran. Kok bisa seperti itu? Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu digunakan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu nasabah yang memang ada di dalam bimbingan saya juga, memiliki sampai 13 aplikasi pinjaman online yang diantaranya adalah aplikasi semi legal dan juga aplikasi legal. Dia itu bisa bebas. Kenapa? Karena memang yang namanya pinjol itu kan ujungnya hangus juga kalau nggak bayar ya, tetap karena hukumnya cuma perdata. Jadi di sini ada memang nasabah ini bisa bebas seperti apa sih? Kok bisa bebas seperti itu dengan mudah? Sebenarnya di sini ada proses juga. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian, terutama yang nasabah gagal bayar. Kalian itu bisa masuk yang namanya bimbingan saya, nanti masuk kelas mental saya, di mana saya akan bimbing secara personal langsung untuk kalian yang memang gagal bayar, langkah-langkahnya seperti apa yang baik dan juga yang benar. Ibaratnya untuk menghadapi teror, untuk menghadapi DC lapangan dan lain sebagainya. Seperti nasabah berikut ini juga punya 13 aplikasi, bisa bebas teman-teman ya. Jadi silakan kalian yang mau konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya teman-teman ya. Sekarang saya di sana juga live setiap hari teman-teman. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini memang salah satu nasabah ini dalam bimbingan saya, dia itu memang gagal bayar di 13 aplikasi pinjaman online. Salah satunya Shopee, Kredit Pintar, Kredipo, Akulaku, Rupiah Cepat, Easy Cash, Pinjam Duit, Samir, Julo, Pinjam Yuk, Watas, Pinplus, dan juga Bantu Saku. Di sini kan kita harus pahami dulu yang namanya resiko-resiko itu tiap aplikasi berbeda-beda. Ini ada aplikasi semi legal, ada juga aplikasi legal. Tapi untungnya tidak ada yang namanya aplikasi ilegal ini. Karena kalau ilegal sudah pasti itu sebar data. Di sini yang pertama kita harus pahami dulu resiko tiap aplikasi apa. Kalau aplikasi dari 13 aplikasi ini terbilang yang memiliki DC lapangan itu hanya Kredit Pintar, Kredipo, dan Akulaku. Itu mereka itu memiliki DC lapangan yang merata. Kalau dari aplikasi-aplikasi lainnya masih terbilang rendah dan juga kebanyakan tidak ada. Bagaimana sih cara menyelesaikan aplikasi pinjol kalian yang memang sebanyak ini dan juga kadang bingung juga gitu, kita nggak punya uang untuk bayar. Kita kembali ke hukum pinjol itu sendiri. Yang namanya pinjol jelas hukumnya perdata. Kita mungkin bukan sengaja untuk tidak bayar, tapi dikarenakan memang kita tidak sanggup bayar, sudah terlilit di banyak aplikasi kayak gini, dikarenakan gali lubang tutup lubang, maka solusi terbaik adalah dengan cara stop bayar. Ya, stop bayar sama. Mungkin bimbingannya adalah dengan cara bagaimana nih cara meminimalisir dengan adanya teroran, cara bagaimana dengan menghadapi DC. Kita lihat aja, kalau memang aplikasi di 13 aplikasi ini kita memang ingin bebas ibaratnya dari teroran, itu mudah saja sih. Kita hiraukan semua penagihan-penagihan, kita gunakan aplikasi-aplikasi yang memang bisa memblokir panggilan ataupun bisa ganti kartu dan WA. Itu solusi terbaik loh. Demi kesehatan mental, daripada kalian ditekan oleh DC-DC yang memang kadang tidak sesuai aturan, tidak sesuai SOP. Kalau DC yang sesuai SOP nggak masalah, tapi kebanyakan di sini juga dia mengalami baru telat bayar 1 hari sudah dapat ancaman-ancaman yang gencar, bahkan dengan kata-kata binatang keluar semuanya. Ini aplikasi OJK loh, itu sudah tidak benar. Kalau sudah kali itu udah Anda gak kuat, gak tahan, kata saya udah stop bayar, sekarang hapus aplikasinya, ganti kartu dan WA, itu solusi terbaik. Ya, kalau memang aplikasinya gak ada DC lapangan, karena di beberapa aplikasi memang tidak memiliki DC lapangan. Nah, kalau memang ada DC lapangan, berarti Anda harus bayar dengan cara mungkin kita bisa negosiasi sama pihak DC yang datang, ataupun bisa mungkin karena kita itu nggak mau ada DC datang ke rumah, misalkan kita bisa cicil juga, karena beberapa metode cicil itu seperti Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar. Jika memang cicil, kemungkinan ya DC nggak datang, karena pihak DC juga bilang yang penting ada pembayaran masuk lah kalau memang kita nggak mau datang gitu, seperti itu. Jadi ini ada beberapa langkah yang bisa kita siapkan ya. Lebih detailnya seperti itu. Ujungnya seperti apa? Ujungnya tetap akan bebas teman-teman, karena salah satunya untuk keluar dari pinjol, bebas dari pinjol itu yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Kalau dikira bayar gak bisa, berarti solusinya adalah dengan cara stop bayar. Cuma stop bayar itu kan butuh bimbingan, butuh dampingan, dimana bagaimana menghadapi ibaratnya teroran-teroran yang memang kadang tidak sesuai SOP, menghadapi DC-DC datang juga kadang
sama tidak sesuai SOP. Kalau semua aplikasi pinjaman online ini sesuai SOP, saya juga menangani beberapa nasabah banyak sekali ya, mereka itu mau bayar sebenarnya, cuman masih ibaratnya belum ada uang dan ingin menunda pembayaran, tapi dikarenakan ada DC yang memang melakukan penagihan dengan cara tidak sesuai SOP, bahkan kata-kata kasar, banyak nasabah jadi yang malas bayar ya. Banyak nasabah jadi yang malas bayar, apalagi ditindak sampai ada yang menghubungi keluar kontak darurat, bahkan neror ke sosial media, kan itu sudah benar-benar tidak sesuai SOP. Bahkan sekarang aturannya katanya pinjol itu dilarang melakukan penagihan ke kontak darurat. Bohong, sampai sekarang itu tetap masih terjadi ya. Banyak yang neror keluar kontak darurat, bahkan ada yang ke sosial media juga, bahkan seperti itu. Nggak pernah hilang, karena banyaknya memang jasa penagih menghalalkan segala cara untuk melakukan penagihan, pada ujung-ujungnya nihil. Justru dengan melakukan penagihan seperti itu, nasabah-nasabah akan malas untuk melakukan pembayaran. Kata saja udah, kalau ada DC seperti itu udah berarti stop bayar ya, supaya memang ibaratnya mereka itu tahu gitu SOP yang berlaku. Kita kan jelas gak bayar pinjol itu hukumnya perdata ya, gak ada hukum aturan perdata. Kenapa kalau memang aturannya perdata harus bertindak seperti itu? Coba gak bayar pinjol hukumnya pidana, sudah jelas gak akan ada yang galbay ya, seperti itu. Makanya kita menuju hukum itu sendiri. Kalau memang kita nggak bisa bayar, ya udah kita terima perdata itu sendiri. Kita terima dengan ibaratnya siap mental untuk menghadapi teroran, ancaman, intimidasi ya. Jadi tetap aja, walaupun kita gagal bayar, salah satunya nasabah ini gagal bayar sampai 13 aplikasi, tetap ujungnya bebas juga ya. Tetap ujungnya bebas juga. Tinggal bertahan dari teror, ancaman, intimidasi dari beberapa aplikasi-aplikasi yang memang melakukan teroran tidak sesuai SOP. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini butuh bimbingan, silahkan langsung aja melalui yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya teman-teman. Silahkan di situ saya bimbing untuk teman-teman yang memang terjerat pinjol, gagal bayar pinjol, tapi memang benar-benar sudah tidak bisa bayar, yaitu ingin terhindar dari namanya ancaman-ancaman, intimidasi, terhindar dari yang namanya teroran-teroran, supaya mental kalian kuat intinya. Karena kejadian-kejadian yang terjadi yang melakukan tindakan-tindakan sampai bundir, sampai melakukan kriminalitas itu dikarenakan teror. Nah, itu yang akan saya hindari teman-teman ya. Sedikit sih informasinya seperti itu. Jika ingin bertanya tentang pinjol-pinjol itu sendiri, silahkan langsung melalui komen komentar ataupun bisa melalui TikTok saya ataupun yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja, sampai pamit akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.